Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lani Agustin dengan NIM J0401221204, Prodi Komunikasi Digital dan Media angkatan 59. Jadi di sini saya ingin membahas tentang komunikasi antar persona saya dengan teman saya yaitu Farhan. Boleh Farhan sebelumnya diperkenalkan dulu? Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Farhan Tunik Suma. Kalau sehari-hari dipanggilnya Deka. Boleh kelani lagi? Farhan tuh sebelumnya kuliah di mana dan jurusannya tuh apa? Boleh dikasih tahu dong. Aku sekarang jurusannya itu Bahasa dan Korea. Universitas Indonesia. Oke. Jadi aku bakal ngasih tahu dulu nih sebelumnya tuh aku sama Farhan ini temenan SMP ya. Tapi awal-awal SMP tuh kita belum terlalu deket kan. Nah, kita deketnya tuh mulai kapan sih? Kita tuh kayaknya pas zaman-zaman UTBK deh malahan. Soalnya aneh banget malah zaman UTBK pas kita beda SMA gitu. Ya, segitu malah dulu aku malah satu SMP malah gak deket kan. Tapi Hmm, pas udah beda sekolah malah jadi deket kan. Gara-gara kita sering belajar UTBK dulu. Sebelumnya kita kan di sini akan membahas komunikasi antar persona. Ada sebelumnya Farhan tuh tahu gak sih apa itu komunikasi antar persona itu? Mungkin yang aku tahu sih komunikasi antar persona ya komunikasi antara belah dua pihak yang saling terjadi terus harus berhubungan dengan baik gitu. Mungkin sama Lani boleh bisa dijelasin lebih lagi biar aku bisa tahu lebih banyak. Iya benar banget yang dijelasin tadi kayak komunikasi antar persona itu bahan komunikasi antar pribadi, komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Kayak kayak komunikasi yang sedang kita lakuin ini kan. Sebelumnya boleh gak sih ceritain Farhan tuh pernah gak sih mengalami komunikasi antar persona yang apa ya, yang kegagalan dalam komunikasi antar persona sama teman-temannya dulu atau mungkin yang lainnya? Mungkin kalau sekarang sih lumayan sering kejadian ya, soalnya kan aku sekarang jatuhnya ngerantau di Depok. Terus banyak juga teman-teman yang beda sama teman-teman di Bogor gitu, banyak yang nggak sefrekuensi atau gimana, nggak sesuai pandangan aku. Terus ujung-ujungnya kita akhirnya jadi cut off pertemanan gitu, karena kita emang nggak sesuai. Dia nggak bisa nerima aku juga nggak bisa nerima dia gitu. Nggak nemu solusinya gitu. Kalau Lani gitu gimana? Ya sama sih kayak karena kan sekarang juga sama kayak gitu banyak teman-teman yang baru, perbedaan budaya juga kan. Oke lanjut ya. Jadi kan sekarang kita mau ngobrol-ngobrol tentang bahas komunikasi antar persona. Nah, ada beberapa pertanyaan seperti apa hubungan antar persona di antara kita ini. Menurut Farhan itu sendiri kayak gimana komunikasi antar persona yang udah kita lakukan ini? Kalau misalnya dalam konteksnya kita itu aku sama Lani ya, menurut aku sih hubungan antar persona kita udah sangat-sangat jauh lebih baik dibandingkan dengan SMP. Soalnya hubungan kita itu sekarang kayak saling bisa komunikasi, bisa saling empati, terus saling bisa terbuka dengan satu sama lain juga. Kalau dari Lani sendiri gimana? Hubungan antar persona kita yang pastinya baik ya karena kita selalu selalu mementingkan keterbukaan dan jujur dan saling menghargai dan saling mengerti satu sama lain. Nah, karena tidak hanya saling keterbukaan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan menciptakan agar komunikasi antar persona itu berjalan dengan baik. Seperti kayak keterbukaan dalam berkomunikasi, terus saling menghormati, terus berkompromi. Kompromi itu merupakan salah satu kunci untuk membangun hubungan yang baik. Ketika ada perbedaan pendapat atau kepentingan yang berbeda, kita bisa menemukan, cari jalan tengahnya agar menemukan solusi yang baik. Terus semakin berjalan waktu kita juga memiliki kesediaan untuk belajar kan dalam hubungan antar persona yang baik. Kita belajar satu sama lain untuk membuka diri, terus untuk menghargai satu sama lain. Kayak gitu aja sih. Ada yang dari Farhan, ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Aku juga kayaknya setuju banget sih sama yang poin terakhir yang kesediaan untuk belajar. Kalau teman-teman aku yang sekarang tuh kayak mereka tuh nggak bisa nerima aku gitu loh. Jadi nggak ada kesediaan buat belajar. Sedangkan kan kalau kita pertemanannya tuh kayak abis ribut, minta maaf terus saling belajar masing lagi kan. Mungkin sekian sih.
Hmm. Oke, aku mau tahu juga nih ya, kayak situasi seperti apa gitu yang kita bangun agar komunikasi antar personal kita ini berjalan dengan efektif, dengan secara efektif gitu. Secara efektif mungkin maksudnya biar komunikasi antar personanya makin baik gitu ya. Ya, ya secara berjalan secara efektif. Kalau menurut aku sendiri sih, karena kan hubungan antar persona itu ada dari kedua belah pihak ya. Berarti harus saling bisa mengerti satu sama lain. Misalnya teman kita satu nih lagi ada masalah, berarti kita harus bisa kompromi sama masalahnya juga dong. Kita nggak bisa semena-mena ninggalin dia. Terus kalau ngomong juga kita sebaiknya tuh harus saling ngertiin dia. Kayak misalnya dia lagi harinya lagi buruk, kita jangan ikut-ikutan nambah-nambahin beban dia juga. Mungkin dari itu kalau dari aku. Iya, tadi setuju banget sih harus mengerti satu sama lain kan. Dan jangan langsung mengasumsikan langsung gitu gak sih kayak tanyakan dulu kalau misalnya apa-apa minta klarifikasinya kalau kita ngerasa nggak yakin atau nggak ngerti sama apa yang mereka omongin gitu kan. Iya sih bisa aja. Terus selanjutnya juga ada kayak kita mendengarkan dengan cermat. Jadi kalau misalnya kayak teman kita sedang ngobrol atau sedang bercerita tentang masalahnya apa gitu, kita jadi harus mendengarkan secara cermat agar tidak terjadi kesalahpahaman gitu kan. Terus selanjutnya mungkin bisa dengan berbicara dengan sopan ya kan, sehingga penting bagi kita menyampaikan pesan dengan jelas tanpa menyakiti satu sama lain ya. Ada lagi nih, apa sih daya tarik atau sifat dari kita masing-masing sifat dari kita yang disukai, yang membuat kita tuh berkomunikasi antar persona sampai sekarang gitu. Mungkin kalau ditanya, kan hubungan antar persona yang udah aku jalani itu kan luas ya. Mungkin aku sekarang konteksnya pas aku sama Lani aja ya. Mungkin daya tarik yang bisa bikin hubungan antar persona kita kuat tuh, aku kayak bisa saling memahami. Kalau misalnya suatu saat kita lagi ribut atau apa gitu, nanti aku yang ngalah. Terus kalau misalnya aku lagi marah sama Lani gitu, nanti Lani yang marah, Lani yang ngalah. Terus ya, jadi daya tarik kita ya bisa saling maafin. Tapi kalau misalnya suatu hari kita saling butuh gitu, nanti pasti kita langsung saling nolong-nolong gitu, saling tolong-nolong. Mungkin kalau dari Lani tuh pandangannya kayak gimana? Ada beberapa faktor sih yang membuat aku mempertahankan kayak komunikasi antar persona yang baik sampai saat ini yaitu karena adanya komunikasi yang baik ya kan adanya komunikasi yang terbuka jujur dan efektif selama ini terus ada juga kepercayaan dan kesetiaan salah satu faktor juga menurut aku yang salah satu kunci mempertahankan hubungan antar persona yang sehat dan berkelanjutan dengan membangun rasa saling percaya satu sama lain kan. Terus Farhan juga uh, sering berempati dan pengertian yang membantu aku kalau misalnya kayak lagi menghadapi masalah atau apapun gitu. Ya udah jadi kita saling ngerti aja satu sama lain. Jadi itu yang ngebuat kita bisa berkomunikasi sampai sekarang, sampai lebih dekat lagi. Iya, bisa deket banget. Aku makasih banget ya udah dikasih tahu kalau daya tarik aku ternyata kayak gitu. Kasih Lani. Sama-sama Farhan ya. Oke, bisa kita lanjut ke yang selanjutnya. Mungkin Boleh. apa sih konflik atau masalah yang pernah kita hadapi selama berkomunikasi ini? Ada gak sih? Konflik Ada dong. ada nggak ya? Aku mikir bentar Pasti. dulu kali ya. Tapi kayaknya ada sih. Paling hal-hal sepele aja nggak sih? Ya, Kayak misalnya tiba-tiba marah aja gitu, tiba-tiba marah entah sebabnya kayak apa. Terus ya udah kita hadapinnya juga dibawa main-main aja gitu, dibawa ketawa, tahu-tahu udah damai sendiri kan. iya, Kayak misalnya lagi dalam mobil terus tiba-tiba teriak-teriak kan bikin orang kesel. Terus ya udah kita ikut-ikutan teriak lagi terus ujung-ujungnya ketawa-tawa lagi. iya. Kalau dari Dani gimana? Kalau dari aku sih kadang ada di beberapa suatu saat kayak kurang memperhatikan apa yang aku omongin gitu loh. Distract sama orang-orang di sekitar mungkin ya kan jadi distract sama handphone gitu. Jadi
menyebabkan komunikasi yang kita ini kurang efektif gitu. Terus hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan konflik interpersonal antara kita gitu. Nah, dari tadi kan ada masalah-masalah konflik gitu yang kita hadapi gitu kan. Apa sih dampaknya tuh apa jadinya ke komunikasi yang kita lakukan ini? Kalau dampak awal-awalnya mungkin kalau menurut aku sih, misalnya teman kita yang lagi aku ngomong sama sekarang ini kan Lani. Mungkin dampak paling awal-awalnya tuh mungkin bisa jadi Lani jadi kurang terbuka sama orang, jadi bakal menutup diri sama aku, nggak bakal ngomong lagi sama aku, nggak bakal cerita lagi. Mungkin dampak paling parahnya tuh si Lani ini bakal memutuskan hubungan antar personnya sama aku. Kira-kira gitu sih kalau menurut aku ya. Tapi nggak tahu kalau di Laninya gimana. Sama sih, kita juga kan males kan kalau misalnya kurang dihargain atau apa gitu. Yang pertama tuh bakalan menyebabkan konflik interpersonal sih. Pasti ada kesalahpahaman dari aku sendiri ataupun dari kamu sendiri yang menyebabkan konflik interpersonal yang merusak hubungan hubungan komunikasi kita gitu. Nah, terus yang kedua pasti aku merasa nggak nyaman sih. Aku nggak bisa berkomunikasi sama baik sama orang lain gitu. Jadi merasa tidak nyaman. Terus selanjutnya mungkin apa ya? Komunikasi tidak berjalan efektif, jadi tidak berjalan dengan tujuan komunikasi yang benarnya gitu loh. Yang terakhir mungkin menyebabkan kesalahpahaman kan ya, kayak kita nggak didengerin atau apa gitu. Pasti ujung-ujungnya salah paham kan, membuat situasi yang tidak nyaman menjadi lebih sulit lagi. Ya sih, aku juga setuju sih. Tapi ya ujung-ujungnya mau gimana lagi ya. Soalnya kan kita juga manusia, mungkin masih banyak salahnya, masih banyak kekurangannya. Ya mungkin dengan hubungan interpersona ini, kita jadi bisa tahu lebih baik yang mana yang harus dilakuin mungkin ya. Iya, benar. Jadi penting untuk kita memahami bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik dan efektif dengan teman maupun orang lain sendiri kan. Untuk meminimalkan dampak yang tidak diinginkan dalam komunikasi antar persona, mau sama kita dengan teman ataupun dengan yang lainnya. Mungkin ada lagi yang mau Farhan omongin? Kayaknya sih kalau dari aku cukup sekian sih. Tapi kalau dari Laninya gimana? Oke, aku juga udah sih tadi. Intinya kita harus saling memahami aja satu sama lain agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam berkomunikasi ya. Baik, sekian saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan perbincangan saya dengan Farhan tadi, jadi hubungan komunikasi antar persona kita berjalan dengan baik karena kita selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan jujur, terbuka, dan saling menghargai satu sama lain. Ada beberapa kualitas yang diperlukan untuk menciptakan hubungan interpersona yang baik. Yaitu yang pertama, keterbukaan. Keterbukaan adalah kemampuan untuk berbicara dengan jujur dan terbuka tentang pikiran dan perasaan yang kita alami. Yang kedua yaitu saling menghormati. Saling menghormati adalah kunci untuk membangun hubungan yang baik. Ketika seseorang menghormati orang lain, kita memperlakukan mereka dengan baik dan mempertimbangkan kebutuhan dan perasaan mereka. Yang ketiga yaitu kompromi. Kompromi adalah kunci untuk membangun hubungan yang baik. Ketika ada perbedaan ataupun kepentingan yang berbeda, penting untuk kita mencari jalan tengahnya dan mencari solusinya yang memuaskan bagi kita maupun orang lain. Yang keempat yaitu kesediaan untuk belajar. Dalam hubungan antar persona yang baik, penting untuk selalu belajar dari satu sama lain dan membuka diri untuk perubahan dan pertumbuhan. Selanjutnya ada beberapa hal yang dapat membantu membangun komunikasi antar persona menjadi efektif, yaitu yang pertama, mendengarkan lawan bicara kita dengan cermat. Ketika berbicara dengan orang lain, penting untuk kita mendengarkan apa yang mereka katakan dengan cermat. Jangan terganggu oleh gangguan atau distraksi dan berikan perhatian penuh pada orang yang sedang berbicara. Yang kedua yaitu berbicara dengan sopan. Berbicara dengan sopan dapat menghindari kata-kata kasar. Penting untuk kita menyampaikan pesan dengan jelas dan ringkas tanpa menyakiti perasaan orang lain. Yang ketiga yaitu jangan mengasumsikan. Jangan asumsikan apa yang orang lain pikirkan atau rasakan.
Terus tanyakan dan minta klarifikasi apabila kita merasa tidak yakin atau tidak mengerti sesuatu yang mereka katakan. Yang keempat, gunakan bahasa tubuh yang tepat. Bahasa tubuh dapat memberikan banyak informasi tentang perasaan dan emosi yang kita rasakan. Pastikan kita menggunakan bahasa tubuh yang tepat, seperti kontak mata, senyum, atau isyarat tubuh yang tepat, untuk menunjukkan ketertarikan dan perhatian pada lawan bicara kita. Dengan mengikuti cara-cara yang saya sebutkan tadi, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain dan memperbaiki komunikasi antar persona sehingga menjadi lebih efektif. Lalu ada beberapa faktor yang dapat membantu mempertahankan hubungan antar persona yang baik hingga saat ini, yaitu yang pertama itu komunikasi yang baik. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan efektif sangat penting dalam hubungan antar persona yang sehat. Dengan berbicara secara terbuka dan mendengarkan dengan aktif, kita dapat membangun rasa saling percaya dan pemahaman yang lebih baik. Yang kedua yaitu kepercayaan dan kesetiaan. Kepercayaan dan kesetiaan adalah faktor kunci dalam mempertahankan hubungan antar persona yang sehat dan berkelanjutan. Dengan adanya rasa saling percaya, kita dapat merasa aman dan nyaman dalam hubungan komunikasi antar persona yang kita lakukan. Yang ketiga yaitu selalu berusaha untuk berempati dan pengertian. Empati dan pengertian membantu kita memahami perasaan dan perspektif pasangan kita dan memperkuat ikatan emosional. Dengan memperlihatkan perhatian dan empati, kita dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan teman kita. Yang keempat yaitu menghargai. Menghargai satu sama lain, membangun hubungan yang saling menguntungkan dan positif. Dengan saling menghormati, kita dapat menghargai keunikan dan perbedaan satu sama lain. Selanjutnya, mendukung dan membangun. Dukungan dan dorongan sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Dengan saling mendukung dan membangun satu sama lain, kita dapat memperkuat hubungan kita dan membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yang keenam yaitu kompromi dan pengertian. Kompromi dan pengertian membantu kita menyelesaikan konflik dan masalah yang muncul dalam hubungan komunikasi antar persona yang kita lakukan. Dengan saling mengerti dan mengambil langkah-langkah untuk menemukan solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak, kita dapat memperkuat hubungan dan membangun kepercayaan dan pemahaman yang lebih baik lagi. Contoh masalah yang sering terjadi dalam komunikasi antar persona dengan teman yang kita alami yaitu kurang memperhatikan. Saat seorang teman berbicara, tidak memperhatikan atau memberikan perhatian yang cukup dapat membuat teman merasa tidak dihargai dan tidak dihormati. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan antara teman dan merusak hubungan antar persona. Yang kedua yaitu kegagalan untuk mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan dengan aktif adalah keterampilan penting dalam berkomunikasi antar persona yang sehat. Saat seorang teman berbicara, kegagalan untuk mendengarkan dengan aktif dan sepenuh hati dapat menyebabkan kesalahpahaman atau ketidaknyamanan dalam hubungan antar persona. Yang ketiga yaitu kesalahpahaman. Kesalahpahaman dapat terjadi ketika pesan yang disampaikan salah dipahami atau ditafsirkan. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan ataupun konflik di antara teman. Yang keempat, kurangnya empati. Terkadang kita kurang berempati ketika teman sedang menghadapi kesulitan ataupun masalah. Tentunya, masalah komunikasi antar persona dapat memiliki berbagai dampak yang merugikan. Antara lain yang pertama yaitu konflik interpersonal. Jika terjadi kesalahpahaman atau ketidaksepahaman dalam berkomunikasi, dapat menyebabkan konflik interpersonal yang dapat merusak hubungan antar persona. Yang kedua, rasa tidak nyaman. Jika seseorang tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, mereka mungkin merasa tidak nyaman atau canggung dalam situasi sosialnya. Yang ketiga, kesalahpahaman. Kesalahpahaman dalam komunikasi antar persona dapat memperburuk situasi yang sudah sulit dan membuat situasi yang tidak nyaman menjadi lebih sulit lagi. Yang terakhir yaitu komunikasi jadi berjalan tidak efektif, sehingga tujuan komunikasi tidak tersampaikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik dan efektif dengan orang lain untuk meminimalkan dampak negatif dari masalah komunikasi antar persona.